Cerita dimulai pada tahun 20.086 di langit Nevada pada ketinggian 30.000 meter. Ya, sebuah objek misterius memasuki orbit bumi. Bukan asteroid, melainkan kapal induk raksasa bernama Nunex. Kapal ini membawa hampir 50.000 makhluk luar angkasa yang menyebut dirinya sebagai bangsa Simuria. Bangsa ini datang bukan untuk menyerang, melainkan meminta suaka sebagai pengungsi di planet Nunex tersebut. Ya. Namun di sini masalah besar muncul. Siapa yang berhak menangani krisis ini? Amerika mengeklaim kekuasaan, tetapi secara diplomatik semua wewenang justru diserahkan kepada Jepang. Dan dunia terkejut. Jepang, negara yang dikenal dengan fenomena kutukan dan energi terkutuk ini, menjadi pusat perhatian planet bahkan semesta. Di balik layar diplomasi global, muncul satu fakta mencengangkan. Di planet asal Simuria, ada individu-individu yang mirip dengan penyihir Jujutsu. Oke bolo, selamat datang di Satya Loka. Pasang headset kalian, matikan lampu, dan pastikan menonton sampai akhir. Ya. Ini bukan sekedar cerita, karena ini adalah awal dari sebuah kesuksesan besar bagi kalian yang menonton video ini. Amin. Ya, kita kembali lagi ke kilas balik awal dari segalanya. Cerita mundur ke masa lalu, diperkenalkan seorang gadis kecil bernama Yuka Okotsuki. Saat berusia 6 tahun, Yuka adalah anak ceria yang sangat dekat dengan kakeknya. Ia sering bermain, berlarian di alam terbuka, dan memanggil kakeknya dengan penuh kasih sayang. Kakek adalah dunia, baginya pelindung, keluarga, dan sumber kekuatan emosionalnya. Namun suatu hari kakeknya memberikan sebuah cincin tua. Bukan sekedar perhiasan, melainkan warisan yang sangat berharga. Cincin ini akan melindungimu sampai kau menjadi penyihir Jujutsu yang hebat. Bagi Yuka kecil, ini hanyalah janji penuh harapan. Namun bagi dunia Jujutsu, itu adalah ikatan kutukan. Waktu berlalu terlalu cepat. Yuka berusia 10 tahun. Kakeknya meninggal dunia, dan pemakaman berlangsung sunyi, dingin, dan menyisakan kehampaan. Di depan peti jenazah, Yuka berlutut menangis dan memegang cincin pemberian kakeknya. Ia berjanji dalam hati, "Aku akan berusaha supaya jadi kuat seperti kakek." Dan tanpa disadari, kesedihan, cinta, dan keterikatan itu mengaktifkan sesuatu. Ya, kutukan mulai bersemi, bukan dari kebencian, tetapi dari cinta yang terlalu dalam untuk dilepaskan. Waktu berlalu, muncul sosok Tsurugi Okotsu. Ya, ia berumur 11 tahun, dingin, pendiam, dan penuh tekad. Keputusan soal cincin bukan di tangannya, namun melihat Yuka menangis dan terluka, ia menatamkan janji pada dirinya sendiri. "Aku akan kuat, aku akan membuktikan kalau cincin itu memang pantas jadi milikku," kata si Tsurugi itu. Tekad itu bukan sekedar ambisi, melainkan keinginan untuk melindungi adiknya. Cerita lalu beralih ke sisi yang lebih normal. Yuka dan Tsurugi digambarkan menjalani kehidupan sehari-hari. Ya, bermain game retro, berbicara santai, mengeluh soal aturan orang tua, dan membahas kekerasan dalam gym seolah itu hal biasa. Namun dialog mereka menyimpan makna gelap. Kekerasan sudah menjadi sesuatu yang dinormalisasi, dan di dunia Jujutsu, hal ini biasa, seringkali menjadikan pintu masuk tragedi. 4. Penculikan anak di Kyoto. Nanti cerita mereka berubah drastis. Terungkap bahwa di Kyoto kasus penculikan anak meningkat tajam. Polisi tak mampu melacak pelakunya. Ada dugaan kuat bahwa kasus ini berkaitan dengan Jujutsu. Dan fakta yang lebih mengerikan, anak-anak di Jepang dijadikan sumber energi kutukan. Energi emosional mereka dieksploitasi, dan fenomena ini sudah masuk dalam tahap masalah nasional yang sangat serius. Yuka kini berusia 16 tahun dan Tsurugi 17 tahun, dan keduanya terlibat langsung dalam dunia Jujutsu. 5. Rahasia bertiga. Seorang pria dewasa penyihir Jujutsu tingkat tinggi memerintahkan mereka. "Aku ingin kalian bertiga menyelidiki TKP penculikan. Laporkan apapun yang kalian temukan, sekecil apapun itu." Mereka bukan tim biasa.
3 generasi, 3 sudut pandang, 1 tujuan. Ia mengungkapkan siapa yang memanfaatkan kutukan untuk kejahatan manusia. 6. Mengejutkan, energi Jepang diperdagangkan. Muncul sosok baru, Inspektur Marulu Valvo Yelvori, ya penyihir Jujutsu dari luar negeri. Ia menjelaskan fakta mengerikan. Energi kutukan Jepang unik dan sangat bernilai. Di dunia luar mulai memperdagangkannya dan manusia Jepang dijual sebagai pengguna kutukan. Bahkan industri gelap internasional ini ikut terlibat. Dan ini bukan soal kutukan, ini adalah perdagangan manusia berbasis energi emosional. 7. Ancaman yang lebih besar. Pertanyaan besar muncul, bukannya berbahaya jika kita berhadapan langsung dengan pengguna kutukan? Jawaban tegas, misi mereka bukan bertarung tapi mengungkapkan kebenaran. Namun satu hal, ketika kutukan dijadikan komoditas, maka manusia bukan lagi korban, melainkan bahan bakar. Negara kutukan dan jarak yang diciptakan. Suasana berubah tegang, perbaran pecah di antara para penyihir. Bagi mereka, meninggalkan satu pengguna kutukan bukan masalah besar, justru dianggap solusi paling rasional. Kalau dia tinggalkan, urusan selesai, kata salah satu dari mereka. Pengguna kutukan itu berbeda dengan penyihir Jujutsu, dan kalimat itu langsung menyulut emosi. Bodoh, kau begitu saja ditinggalkan, nanti dia jadi penghambat. Nada mereka kasar, penuh ego, bukan karena kebencian, melainkan ketakutan pada sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Di tengah keributan itu, satu suara terdengar tenang. Seorang pria asing melangkah maju, auranya berbeda, tidak agresif, tidak menekan, tapi terasa asing. Aku datang sebagai perwakilan negara peserta perjanjian, katanya. Namaku Maru Valvo Yelvori. Ia memperkenalkan diri sebagai pengamat tugas sederhana, melihat langsung bagaimana penyihir Jujutsu Jepang sedang bekerja. Namun kalimat berikutnya membuat semua orang terdiam. Aku ingin tahu, apakah manusia bumi benar-benar bisa hidup berdampingan dengan kami, bangsa Simuria, katanya. Dan keributan kembali pecah, lagaknya seperti tamu negara. Padahal bukan. Dua penyihir langsung bergerak cepat meninggalkan lokasi tanpa izin, dan kecepatan mereka memecah udara. Ya, sebuah peringatan diam-diam. Manu hanya menoleh dengan tatapan dinginnya. Sikapnya arogan seperti itu, gumamnya. Membuatku muak. Beberapa saat kemudian, suasana berubah drastis. Di tepi sungai Kyoto, Yuka duduk sendirian. Ia memeluk lututnya mendukung, menangis tanpa suara. Dan seseorang mendekat dan berbicara, jangan menangis. Hanya karena hal tersebut, kata seorang wanita dengan suara lembut. Yuka mengangkat kepalanya dengan mata basahnya. Aku jadi terlihat seperti orang jahat ya? Wanita itu tersenyum tipis kepada Yuka. Di tangannya memegang sebungkus takoyaki panas. Dan semua orang di Kansai menangis, katanya santai. Apalagi kau lapar. Setelahnya mereka duduk bersama. Percakapan kecil pun mengalir tentang makanan, tentang kota, tentang betapa hangatnya negeri ini. Maru memperhatikan dari kejauhan. Ini negeri yang makmur, gumamnya pelan. Namun ketenangan tidak berlangsung lama, dan tak jauh dari sana Surugi Okotsu berdiri diam. Tangannya menggenggam kalung di lehernya dan cincin peninggalan si kakek. Ada cincin kenangan dari kakek, katanya pelan. Itu benda kutukan penting milik klan Goju, dan ia menunduk. Seharusnya aku yang memilikinya, tapi orang dewasa tiba-tiba memutuskan pemberian itu. Dan Yuka terdiam. Bukankah bekerja keras itu hal baik? Tanyanya lirih. Bukan, sekarang jawab Surugi. Orang yang hanya peduli hasil, tak ada yang peduli proses, apalagi usia. Yuka berdiri. Aku juga sudah berusaha keras, katanya tegas. Aku juga punya banyak ketenangan dengan kakek. Suaranya bergetar, tapi matanya tidak. Dan aku tahu dia tidak akan mau cincin itu direbut kembali. Keheningan menyelimuti mereka. Tiba-tiba Maru melangkah maju dan memperlihatkan pada mereka, katanya sambil tersenyum lebar, bahwa Yuka memang benar-benar hebat. Namun wanita itu langsung menyela. Dan maaf, pekerjaan ini bertindak di luar wewenang adalah hal yang terlarang. Maru mengangkat tangan. Begitu ya? Ia mundur selangkah. Kalau begitu, bagaimana kita menyelesaikan misi ini berdua? Yuka menatapnya kaget. Di udara, sesuatu bergetar pelan. Bukan kutukan yang meledak, melainkan pilihan yang akan mengubah arah cerita.